tiba-tiba saja muncul foto kocak itu. Ini benar-benar foto yang bikin geli sekaligus bikin kita bertanya-tanya. Fotonya dalam sebuah rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, tampak Pak Prabowo Subianto yang tampak seperti ketiduran. Dia kelihatan ketiduran di tengah-tengah meeting bersama Presiden. Ya, ini bikin ngakak sih. Tapi ya, kita nggak boleh berburuk sangka ya. Kita nggak boleh berburuk sangka kalau Pak Prabowo memang benar-benar ketiduran waktu meeting bersama Pak Jokowi. Bisa jadi itu kebetulan aja. Kamera fotografer di istana menangkap momen Pak Prabowo sedang menunduk sambil memejamkan matanya. Jadi, bisa jadi ini foto yang kebetulan saja. Bisa jadi ini kebetulan saja pas merem. Tapi memang bisa jadi juga Pak Prabowo memang benar-benar ketiduran di tengah-tengah meeting bersama Pak Jokowi. Bisa jadi waktu itu Pak Prabowo memang lagi nggak fit. Atau malah lagi kelelahan akibat kegiatan yang memang lumayan padatnya. Ya, banyak kemungkinan yang jadi tanda tanya akibat kemunculan foto jahil dari dalam istana ini. Yang pasti sih, soal kondisi fisik Pak Prabowo yang memang sudah nggak muda lagi itu, yang umurnya sudah kepala 7, yang udah pantas dipanggil opa dibanding dipanggil dedi, ini memang wajar jadi kekhawatiran banyak orang, terutama dari tim sukses Pak Prabowo sendiri. Satu fakta yang nggak bisa dipungkiri, Pak Prabowo ini memang sudah tua. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Cuma di kanal YouTube 2045 TV. Ikut komando Jokowi, dukung dan menangkan Ganjar Pranowo. Concern masalah umur pemimpin negara bukan cuma terjadi di Indonesia. Ini juga jadi isu hangat di Amerika Serikat. Banyak warga Amerika mulai meragukan kesanggupan fisik Presiden Joe Biden buat memimpin negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta jiwa, seperti Amerika Serikat. Mungkin kalian sudah tahu ya, beberapa kali Presiden Joe Biden melakukan kesalahan. Bahkan sempat beberapa kali terjatuh sebagai tanda-tanda mekanisme kestabilan tubuhnya yang sudah terganggu. Jadi ini bukan semata-mata soal umur Joe Biden yang sudah 80 tahun, yang cuma lebih tua 8 tahun dari Pak Prabowo. Yang lebih jadi persoalan adalah kondisi fisik dan kesehatannya yang memang sudah nggak prima lagi. Apalagi buat tugas tertinggi di suatu negara, yakni sebagai seorang presiden. Kembali ke tanah air, soal usia, kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan Pak Prabowo juga wajar jadi perhatian kita semua. Ini bukan cuma masalah umur loh ya, tapi juga soal kondisi fisik dan kesehatan Pak Prabowo. Kalau mau jujur, kita semua bisa melihat tanda-tanda kondisi fisik dan kesehatan yang kurang prima itu. Perhatikan saja cara jalan dari Pak Prabowo. Ada yang aneh. Kakinya seperti diseret-seret begitu. Selain itu, perhatikan juga wajahnya. Wajahnya nggak simetris lagi, seperti orang tua yang pernah kena serangan stroke. Ayo, coba kalian perhatikan. Benar nggak hasil pengamatan ini? Yang jadi masalah nih ya, terkait kondisi fisik sama kesehatan Pak Prabowo ini, yang jadi masalah adalah kita terbiasa punya presiden yang super fit dan sangat cekatan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gesit banget loh, dan gak ada capeknya. Jadwal kerjanya padat dari pagi sampai malam. Dia bisa berpindah-pindah ke beberapa daerah, bahkan ke beberapa negara dalam sehari.
Masih ingat perjalanan panjang dan melelahkan naik kereta api yang mesti diarungi oleh Pak Jokowi waktu berkunjung ke daerah konflik di Ukraina? Nah, pertanyaannya, apakah sanggup Pak Prabowo kerja bagai kuda seperti Pak Jokowi? Apa sanggup Pak Prabowo blusukan ketemu rakyat seperti Pak Jokowi? Apakah sanggup Pak Prabowo keluar masuk pasar, turun ke sawah seperti Pak Jokowi? Yang jadi pertanyaan juga, apakah sanggup orang setua Pak Prabowo dengan kondisi fisik dan kesehatan seperti itu, apakah sanggup dia bekerja detail seperti Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo sanggup? Bagusnya sih, di umur yang sudah kepala 7, dengan kondisi fisik dan kesehatan yang sudah nggak prima lagi, bagusnya sih di tahun 2024 nanti Pak Prabowo bisa mengakhiri karirnya dengan gemilang dan langsung pensiun. Bukankah lebih baik Pak Prabowo mengakhiri karir sebagai Menteri Pertahanan dibandingkan jadi calon presiden yang kalah lagi? Ini juga harus dipikirkan loh ya. Makanya, melihat foto Pak Prabowo seperti tertidur saat meeting bersama Pak Jokowi, pikiran kita mestinya teringat juga sama pesan Pak Jokowi. Ini pesan penting Pak Jokowi soal kepemimpinan, soal pemimpin kita ke depan. Kata Pak Jokowi, cari pemimpin itu harus yang kuat turun ke lapangan, yang kuat belusukan dan bertemu rakyat. Jangan pilih pemimpin yang cuma bisa kerja di belakang meja dan kasih-kasih perintah saja. Ingat, ini pesan dari Pak Jokowi loh ya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat.